Hey, welcome back to One to Football Indonesia Podcast. Hey. Sekarang kita udah masuk ke episode Empat kita. ke-4 ya. 4. Atau ya sebetulnya bisa dibilang 4, Abis 5 atau 6. setelah break Semi pandemi 4. ya. Semi keempat. 4 lah ya. Iya. Benar. Sebelumnya kan udah ada kan. Di antara 3 sama 5 ya. Iya, 4. Nah, udah podcast 4 nih. Oke. Setelah minggu kemarin dan semalam juga disajikan oleh partai-partai seru di Liga Inggris, di Liga Jerman ada hasil yang mengagetkan juga, Ya. di Liga Italia juga. Jadi sih Jadi kurang mengagetkan ya. yang mengagetkan yang berita. Tahana doang paling agak mengagetkan. Benar. Nah, untuk sekarang yang kita pengen bahas nih match yang Mulai dari mana nih enaknya? dari Liga Inggris dulu kali ya. Liga Liga Inggris Inggris. Oke. Mm-mm. Mungkin yang pertama itu ya MU Brighton kali enaknya. Gimana, Zek? Iya. Brighton, MU. Selalu happy dulu ya. Kemarin kita review juga. Aduh, MU lagi kena. Iya deh. Siapa sih yang bikin ini nih? Not me. Yang jelas kayaknya biar lebih pelong dulu, Oke. keluarin unek-unek di Kan depan. biasa itu yang ya paling jelek yang duluan. Astaga. Save the best for last. Oke. Awalnya otomatis kan yang itu. Oh no, ini biar Scum biar, kan, scum. biar appetite-nya ada dulu. Oke. Iya, jelas lah. Gimana? Ya, setelah kemarin banyak yang ngelihat di sosmed ya tentang Brighton MU, banyak yang menganggap itu kontroversi karena di gol ketiga MU sendiri ya bisa dibilang itu udah ada periwit akhir pertandingan ya. Periwit sudah dibunyikan, tapi persis sebelum itu ada handsball juga dari si Neil Mopa itu dari Brighton. Apes banget sih Brighton. Ya, ngelihat permainan MU kemarin sih agak apa ya? Khawatir. Ya khawatir bener sih. MU di Liga Inggris sekarang baru main 2 kali. Ya jelas yang pertandingan pertama tidak meyakinkan, sekarang kurang meyakinkan. Intinya belum solid lah ya. Belum sih sebetulnya dari starting line up yang game kemarin tuh sebetulnya itu kayak winning team akhir musim kemarin itu loh. Ya, Yang lagi bagus-bagusnya tuh. Iya. Cuman ya ini hampir seri gitu. Yang tadi ya udah unggul tapi bisa diseriin. Habis itu akhirnya bisa ngebobolin mereka walaupun dengan penalti ya. Jadi kayak seneng-seneng enggak gitu ya. Gue sebagai fans MU nontonnya kayak menang tapi gitu loh. Menang tapi gitu kayak yang gantung aja menangnya karena ngelihat performa timnya kayak aduh. Setelah minggu lalu si bek kanannya Fosu Mensah, sekarang udah Wan Bissaka lagi kan udah kayak pede gitu kan. Cuman ternyata kan kemarin pas bobol serinya yang 2-2 itu kan kebobolannya dari sisi dia nggak ada yang jaga tuh, yang nyundulnya juga kayak bukan sundulan bagus itu. Cuman gol, jadinya kayak mesti ada yang jaga. Jadi kayak entahlah, sebetulnya agak berharap kemarin setelah Lindelof blunder minggu lalu agak berharap tuh di Eric. Ya ada Harry sama si Bayi kan di tengah tuh. Cuman ternyata si Ole mempercayakan ke Lindelof, which is itu bagus. Takutnya kan kayak Mentalnya abis drop. main jelek langsung nggak jadi starter kan kayaknya gimana gitu. Jadinya gitulah, yang meyakinkan kemarin juga Anthony Martial yang musim lalu juga lagi on fire, sekarang juga belum menemukan formnya lagi. Si Rashford dengan asisnya si Bruno yang itu Bruno asisnya begitu. Ala-ala ada kayak Rooney-nya dikit lah asisnya Bruno tuh. Iya kan kayak gitu kan. Yang kayak segitiga gitu. Segitiga tapi dapat aja gitu. Udah gitu digocek 1, 2, 3 kali ya kalau nggak salah. Habis itu bisa. Keren sih. Keren walaupun sebetulnya deflected dari back sih. Cuman ya tetap effortnya dia untuk ngegocek berapa kali itu oke banget sih. Ya jadi sebetulnya itu pertandingan yang buat fans MU pasti tegang kayak nonton film thriller. Sangat tegang dengan happy ending yang kayak gitu. Nah itulah. Long tapi nyangkut gitu ya. Kayak Kayak nonton apa ya? Train to Busan berarti ya. plong tapi gantung ya. Iya benar. Oke. Ada benernya.
plong tapi gantung. Pelongnya tuh karena hasilnya, Iya. gantungnya permainannya gitu Iya. kan. Iya. Oke, next game Crystal Palace lawan Everton. Ya, ini dua tim yang Hames lagi ya. sebelum saingannya ya. kemarin lagi belum terkalahkan ya. Iya, Everton. Akhirnya ketemu dan hasilnya sesuai ekspektasi lah ya. Ya, sesuai ekspektasi. Close, tapi yang menang Everton. Mm-mm. Dan Calvert-Lewin. Iya, Calvert-Lewin again. Iya, dia lagi Mm. dengan rambutnya yang ikal tapi dikuncir kecil itu. Iya. Jadi bisa kayak gitu lagi. Hames kemarin opportunity-nya nggak terlalu banyak sebetulnya Iya. ya. Susah sih lawan Crystal Palace yang bertahannya bagus banget. Counter ya. Iya. Jadi ya susah kayaknya buat dia. Jadi ya udah keluarlah hasilnya Nah, itu. cuman ya itu, mereka kan ada kontroversi penalti juga tuh di game itu. Yang pas si Digne nendang bola ke back kanannya Crystal Palace. Gue lupa namanya siapa. Anyway, dia tendang dari jarak yang dekat ke tangannya. Otomatis dia kan nggak bisa ngindar. Mm-mm. Ya, gitu. Ya, tapi itu penalti. Itulah, Richarlison. Emang menarik sih ngebahas tentang penalti musim ini sini. Menarik banget. Ya cuman ya itu Everton tetap on form. Oke, next game West Brom Chelsea. Ini dia partai-partai yang bikin kaget lagi nih. Ini iya sih. Ini lumayan sih. Ileh. Nah lo gitu. 3-0 dulu kan? 3-0 dulu. 3-0 dulu gitu. West Brom. Nih. Siapa tuh yang golin 2 biji yang ceking kayaknya Robertson. golin gini. Hmm. Kayak agak anehnya kenapa bisa begini. Yang sebetulnya paling aneh lagi begitu line up keluar kapten Thiago Silva. Nah, Thiago Silva gitu kan. Tapi dia kan senior ya. Iya. Bahasa bukan kendala lah. Hmm. Dia udah ngaptenin tim-tim top Besar. Eropa, Hmm. Milan, PSG kan. Hmm. Jadinya kayak bisa lah. Ternyata Iya. sama West Brom bisa dibobolin 3 dulu Milan gitu. sempet kapten dia. Sempet ya. Nah, tapi kan Belum Milanisti. dia blunder Gue untuk masih ada gol. Bruce ini waktu itu. Dia blunder untuk Sempet gol nggak ya? kedua. Tahu deh. Blundernya apa? Untuk gol keduanya West Brom dia yang blunder. Hmm. Oh iya. Hmm. Iya tuh, itu aneh banget dia mau ngekip terus Iya. mau ngoper telat Nah, terus habis itu kan celonong lah. dia bukan yang ngejar balik, dia malah kayak itu, kayak kneel pas awal match tau kan yang Cuma Black nengok Lives Matter gitu. belakang doang. Dia malah kayak kneel terus kayak gitu. Ya udah pasrah. Dan tiba-tiba babak 2 Aspilicueta masuk. Itu tuh ban kapten gitu, boleh nggak ya? Iya, Boleh. Maksudnya boleh. kan kayak pemain belum di sub yang tadinya kapten. Nggak ngaruh. Boleh. Boleh ya? Boleh. Itu kayak bisa ya gitu lah. Di game doang nggak bisa, cuman di Oh pas dunia- sudah ini iya. bisa ya. Oh, oke. Oh di game gak bisa. Kayak di FIFA gitu kayak nggak bisa deh ganti kapten. Jadi kayak ya ternyata ya Kalau yang kapten Aspi- aslinya lagi di bench kan begitu masuk dia kapten. Oh, Langsung gitu. gantian ya tergantung Oke. pelatihnya lah. Iya sih ya. Nah dan mereka balikin keadaannya pas mereka masukin semua tuh Giroud, si Iya. Tammy gitu-gitu masuk Aspili. baru Tammy. Iya. Si ya udah tuh ternyata pemain-pemain barunya juga belum tajinya belum terlalu Iya. terlihat ya, belum Sangat- terlihat malah. ya, sangat belum lah. Jadi kayak Ya seperti pembahasan kita sebelumnya, tetap belum ya. itu, belum klop. Iya belum klop bener belum padu. Bener-bener the only impact signing barunya cuman si Wantu sama si itu Hudson Odoi, si Kai Havertz. Itu golnya Hudson Odoi, golnya keren sih. Ya, Dia Wantu. Nah gitu. One, two. Cuman seharusnya ya. Cuman seharusnya klub kayak gitu ya. Di antara semua klub mereka nggak boleh tertinggal sama West Brom sih. West Brom salah Habis satu itu tim langsung 3 yang lagi. menurut gue bakal relegated. Oke, nextnya Spurs Newcastle. Gue gak nonton tuh. Ini sama juga ya, controversial. Kenapa? Jadi basically the whole game matchnya jelek ya. Standard match Spurs. Son kena tiang berapa kali, Tapi Kane assist lagi ya. Kane assist lagi, cuman cedera kan habis itu si Son. Nah. Halftime, Oh ya? habis itu ya last minute penalty kan. Hmm. Pas Dyer lagi nengok ke sana, bola kena dia dari belakang. Hmm. Habis dari sundulannya Andy Carroll.
penalti. Callum Wilson golin. Udah. 1-1. Harry Kane send off gara-gara komplain. Nggak jadi. Oh nggak jadi. Yang send off jadinya asistennya si Mo. Oh, that guy. Soalnya begitu kan, yang teman-teman yang main FPL tidak. Gara-gara dia beneran send off. Enggak ya? Terus cek, nggak jadi ding. Terus cek di live score juga, Nggak ada tulisan emang. nggak jadi. Oh, Kalau nggak salah ya asisten pelatihnya yang red card. Oke. Ya terus ya udah after the game bahkan si Steve Bruce aja bilang itu keputusan yang ngasal. Ini ya walaupun ini menguntungkan gue nggak setuju sama aturan ini. Ngasal banget. Kalau sampai orang-orang kayak Roy Hodgson aja komplain Penalti. iya. Iya soalnya kayak ini dunia sepak bola ya, misalnya Liga Inggris lagi setelah ada VAR. Terus sekarang aturan penalti yang baru, jadi kayak ya bener-bener bikin apa ya? Next The Man City. City lawan Leicester. Leicester City. Klub dari Manchester lagi. Ya. Gimana nih nasib klub-klub Manchester? Iya. Vardy on fire. Gila. Gue sih nggak begitu peduli dengan Man City ya, cuman kaget juga gitu. Iya. Kapan Kayak- lagi lihat City kalah 5-2 kan? Cuman kayak At home lagi kan? At home itu ya kayak what? yang katanya stadionnya yang secara feng shui paling bagus di Liga Inggris atau di mana di Eropa, cuman Ya mereka nggak ada pemain Cina ya soalnya. Itu dia, percuma. Percuma. Cuma. iya Bener. juga kayak kebobolan 5 3 Padahal dari gol- penalti Satu sih. lead dulu kan satu Iya, dia. golnya Iya, bagus banget kan gol si Mahrez. Mahrez Mahrez begitu. Kaki kanan. Begitu Mahrez udah gol Crossing gitu kan, banget itu kan. semua orang Cross udah banget. pada yes, apalagi Iya. yang orang-orang pada main FPL punya De Bruyne. kada yes. Bantai nih gitu. Walaupun kan Jesus cedera, tapi ada Sterling striker. Wah, Mahrez sudah golin udah. Ya beginilah matchnya. Ternyata dibikin garuk-garuk kepala orang kayak, Asli. hah? Ini beneran nih? Ya. Udah gitu pas Vardy hat-trick, komentatornya ngomong yang bisa ngebobolin squadnya si Pep or City ya cuman Messi sama Vardy. dengan Oh, 3 iya. gol. Iya. Gila berarti kan seorang Jamie. Tapi backnya City sih tiga penaltinya dia ngambil badan, narik bukan ngebody, bukan Bukan tackling, handball. Iya. bukan nekel intinya. Dia Emang. narik, ambil bener-bener udah kelewat terus diambil badannya. Diambil rada-rada peluk gitu Iya. kan. Semi peluk lah. Aduh. Tapi kalau dari angle pas gamenya, penalti kedua mereka tuh kayak si Vardy kan kayak nyamperin banget tuh. Iya. Nyamperin banget siapa sih yang pakai ini? Garcia ya? Siapa sih? Iya, iya. Oh iya. Garcia. Iya. Kayak plek nyamperin banget, habis itu dia jatuh. Cuman kalau dari angle lain emang kayak oh ya habis itu di ini dikit, cuman kayak nyari. Iya. Heeh. Ya itu Pengalaman. skill striker lah. Iya, ya. skill Kalau kayak striker gitu. benar. Orang kan kayak dulu Kalau kan di PES ada gamesmanship. orang dulu kan Justru protes itu. kan Pipo belajar diving supaya penalti gitu ya. Itu mau nggak mau itu Kalau part Pipo of the sekarang game. ada gimana ya? Mungkin senasib Vardy kali dia. Jadi kayak itu match yang lumayan mengagetkan sih. Cukup bikin Pep pasti jadi owner City beli back baru dan Kan emang langsung udah beli kan? Iya sih. Dan langsung Gol beli. keduanya Vardy sih kacau sih. Iya. Wah, iya. Yang back Tight, heel. tight angle terus dia agak heel belakang kan? Iya, Iya. yang gitu apa tuh namanya? Anjir. Back heel. Tipis. Si siapa tuh? Kastanya. Ederson ya. Oh, iya. Edersonnya cuma Tapi asisnya Kastanya itu bagus loh. Kayak datar yang kayak enak banget kayak yang ya silahkan gitu kayak iya. ini loh gitu Iya. kayak Monggo. first class banget gitu. Iya. Operannya first class banget. Kayak itu sih dimanjain banget Vardy sih dikasih kayak begitu. Iya Iya. kan? Dia salah satu star musim ini sih Kastanya. Gila banget. Nggak nyangka sih. Si Sama gol Madison Atalanta tuh, boy. yang dari luar. Oh Iya, iya. keren. Heeh. Baru masuk. Mungkin kayak 2-3 menit tapi langsung golin kayak gitu kan. Iya loh. Dari Tuh. luar kotak di Iya. di Di placing, ujungin iya. gitu. Kayak itu di training betul sering dilakukan tuh pasti tuh gol kayak gitu tuh. Iya kan kayak Habis itu dia bikin penalti yang terakhir.
Iya. Iya. Dia yang diambil. Oh iya benar ya, Dia penalti yang terakhir, diambil iya. kan. Benar. Harusnya Yuri deh penalti. Nah cuman semua golnya Leicester bukan semua ya, 4 gol Leicester sejak si itu Fernandinho keluar. Oh. Fernandinho keluar agak tanpa alasan kan, tapi untuk masukin si Delap itu yang striker tuh. Mm-mm. Anaknya Rory Delap. Anaknya Rory. Iya kan? Kalau pada tahu tuh yang lem throw ini Throw in. terpanjang banget tuh udah pemain Stoke tuh. Beneran. Beneran ternyata. Oh. Udah gitu kan posturnya kayak agak tinggi belum se-crouch sih. Iya, Cuman dia hampir. badannya lebih berisi. Hmm. Itu tipe ya maksudnya kayak bagus juga gitu mereka menurunkan pemain muda yang kita juga mungkin ini kayak baru debut ya di IPL ya. Bagus sih maksudnya walaupun dibantai. Tapi Sterling di match itu kayaknya nggak ada kontribusi apa-apa sih. Sterling main. Main di striker. Nah, kayak nggak. Ya itu dia bener nggak ada kontribusi apa-apa kayaknya. Nggak gitu. Orang mikir bakal Sterling ternyata Kayak ghost mode dia. Sudah. kalau Among Us dia lagi di vent ngumpet nggak keluar. Jadi nggak ketahuan juga Nggak siapa. ketahuan. Asli. Rip City. Lanjut lagi kita ke match yang cukup Ya, next match yang mengejutkan mengagetkan juga. West Ham lawan Wolves 4-0. West Ham versus Porto. Wolves, kayak- Portugal. Kayak ini juga kayak bikin garuk kepala lagi nih. Iya, Kayak orang tuh udah pada wah ini dia nih. Pasti ya mungkin kebobolan lah Wolves cuman nggak mungkin kalah, banyak yang mikir Iya. gitu. Oh iya. Jimenez lah segala macem dengan Jimenez, Adama, Podence, Neto. Podence tahunnya nggak main, baru Iya. beli di FPL. Sama. Akhirnya ternyata 4-0 buat West Ham. Ya. Itu kayak apa ya? Nggak ngira banget sih. Nggak ngira banget sih West Ham bisa ini. Makanya kecolongannya counter attack lagi kalau nggak salah tuh. Yang pertama, yang Jared Bowen yang pertama tuh yang dia curling tuh. Itu main-mainan asli. Nggak tahu apa tuh yang bisa bikin jadi semangat gitu ya. Nggak tahu. Ya mungkin itu. Abis menang in midweek lawan siapa? Hull. Mereka lawan Hull, mereka bantai Hull. Ya, mungkin langsung pede lagi kali. Padahal awal musim tuh kelihatannya sih forecastnya bakal buruk banget sih buat West Ham. Sejak mereka jual si itu yang muda tuh dia Dianggane, dia gini. Bikin Noble marah ya. Iya. Iya. Udah tahu 4-0 lawan Wolves. Oke, lompat ke the biggest match, the best match. 3-1 Liverpool Arsenal. Iya. Iya. Ya, Liverpool menunjukkan kelasnya lah ya. Gimana Zak? Ya yang ketara banget sih Robertson kemarin bagus sih. Udah gitu si Trent juga udah mulai oke, dia dapat 1 assist kan tuh yang ke Robertson ya. Iya. Ya kebobolannya ya Lacazette ya. Yang dia shoot dari second line juga Yang mana tuh? si TAA. Oh ya. Yang kena itu, kena Bellerin. Deflect sih, tapi abis itu kena tiang kan. Iya. Si apa namanya? Yang blunder kemarin siapa tuh ya? Robertson ya. Tapi menurut gue itu Virgil juga bisa dapet itu. Van Dijk. Ya manja lah ya. Iya, gue mikirnya gitu. Sebenarnya emang Robertson blunder, tapi kayak Van Dijk kayak mau naik kaki. Iya, tapi kan itu juga Robertson gitu karena sih. dia nggak bisa buang pakai kaki kanan, ya dia maksa pakai kiri kan. Dan kayak agak panik buru-buru gitu ya. Jadi malah gitu jadi. Dan ternyata laka lagi orangnya. Udah 3 game berarti nih ya. Iya, padahal kayak salah kena gitu kan boleh. Kayak kan ya kayak ke potek juga tuh kayak Robertson juga itu kan. Dia kayak potek gitu dia sama-sama juga panik tuh. gol. Alisson udah mau itu. Kira dia udah turun, udah nggak dapet. Bener. Dia udah nebak ke situ, cuma ternyata. Terus kayak si Auba yang kita pikir Trent bakal maju-maju, Auba bisa memanfaatkan kesempatan, ternyata belum. Malah mereka yang terpaksa defense semua gara-gara Trent salah. Ya, mereka bener-bener ke itu sih, kedorong ke belakang banget sih. Bener-bener main di sisi Arsenal, mungkin almost the whole first half tuh mainnya di sisi Arsenal. Oh iya. Dan gol si itulah pemain baru. Oh, Hota. Yes. Dia seharusnya bisa
Dia bisa hat-trick sih sebenarnya di debutnya tuh. Di tadi. Hampir bisa hat-trick sih. Satu yang dioper salah, apa dua-duanya dioper salah ya. Akhirnya dia golin the third chance yang agak lebih susah. Golnya tuh juga gol. Iya, enak. Iya. Gitu kayak yang back Arsenal juga udah kayak masih gitu kayak ya udah deh gitu lah. Ya cuman di match ini keputusan dia nggak mainin Gabriel, keputusan dia nggak mainin Saka patut dipertanyakan sih. Jadi left backnya tetap si Ainsley Maitland-Niles. Maitland-Niles sih left back. Back tengahnya si siapa namanya? David Luiz. It's really strange. Keputusan-keputusan yang sangat aneh sih. Cuman kayak ya itu menurut gue sih mungkin mereka kira Liverpool bakal main persis kayak pas di Charity Shield gitu. Jadi mereka ya udah kita main tim yang sama aja. Siapa tahu hasilnya sama. Ternyata Klopp ya. Iya, jauh lebih Klopp timnya. Nah, kita pindah negara sekarang nih. Oke, terbang. Serie A. Yep. Ini yang lumayan Gue belum nonton ini. mengagetkan setelah matchnya ya. Kita mikir kan Napoli 6-0 lawan Genoa gitu ya. Iya. Udah 6-0, wah canggih juga dia lagi on fire banget ya. Tapi ternyata kan dapat berita Covid. ada berapa? 14 orang. Siapa? 14. Ada 14 orang pemain sama staff ya. Yang Napoli terkena Covid di match itu, Genoa. di antara match itu tuh. Jadi post match diperiksa ternyata yang Covid 14 orang di Genoa. di game itu Napoli sama Genoa jadi ada total 14 orang. Itu bisa bikin Serie A ditunda tuh. Iya, tapi aneh juga sih Serie A. Iya, Udah masukin Penonton. Nggak jelas banget sih. Tapi kan di Prancis juga gitu kan kemarin. Prancis kan? ya. Ya itu nggak jelas sih. Udah gitu mereka kan yang awal-awal Covid kan mereka kan. Iya. Sebelum ke Inggris, Kalau malah salah yang Inggris pertama masih meninggal bertahan. juga Liga Italia kan, yang pertama orang meninggal tuh. Iya. Pas Spanyol ya. Anyway. Itali yang pertama. Anyway mereka kenapa nggak periksa sebelum main? Itu basic banget ya, basic. Emang sebelum main dia Nggak diperiksa? tahu deh. Cuman kan Kayaknya- dapat beritanya begitu, jadi kayak, hah? Ini gimana nggak dibantai? Mungkin mereka pemainnya mungkin yang emang Lemas-lemas semua. Tapi mungkin menurut udah gue ini sih kali. mungkin berapa hari sebelumnya dia udah cek. Mereka udah cek. Oh iya. Karena Iya. kayak Ibra bisa ketahuan Make kan sense. kena Make sense kan. sih. Dia cek dulu itu kan ketahuan kan kayak 3 Pemeriksaan hari kedua sebelumnya ya? kan. Tapi kan emang kayak PCR kan sebenarnya kan 14 hari berlakunya. Tapi begitu udah main harus cek lagi gitu kan. Karena udah ketemu orang udah tuker-tukeran keringat segala-segala kan itu kalau main. Berarti Iya, di situ. Emang lu kalau main juga tuker-tukeran gitu? Nah, Lu udah sama gue gak keringat? main. Oh, makanya. Belum main Oke. bola lagi gue. Oke. Juga Next seru game nih. Roma Juve. Roma Juve. Another Ronaldo show. Untung ada iya. Ronaldo ini. Iya, masih Ronaldo lagi. Gile. Terus si McKennie kemarin bagus nggak ya? Nggak perhatiin sih makanya. Pokoknya Rabiot send off ya. Iya, Rabiot Bisa no. Rabiot send off, Ramsey buang banyak peluang. Ini menurut highlights ya. Iya. Cuman ya si Ronaldo dengan sundulannya itu gol keduanya Ronaldo kan ya sundulan ya. Iya. Ya Dia kan? loncat. Dari jaga itu 3 lagi. orang or something like that. Ya, tetep ya. Tetep Itu aja. dia loncat tanpa ada lari. Tanpa kayak gini. Iya kan dia kan loncatnya. Dia vertical jump banget Iya. itu kan. Nggak ada larinya atau apa. Anjir. Maksudnya Iya, emang. klub selevel Juve yang kayaknya waktu sebelum si R7 masuk kayaknya yang golin tuh kayak bisa dari Mana aja. mana aja tiba-tiba sekarang kayak Ronaldo sentris juga. Mungkin bisa salah, gue nggak terlalu perhatiin Juve. Cuman kita sebagai orang yang kayak baca berita Juve berapa skornya sini gitu kan, kok Ronaldo lumayan sering gitu, bukan lumayan sering. Jadi kan wah emang orang. Tapi emang masalahnya Ronaldo itu tipe yang workhorse banget. Dia kemana aja dan dia tahu insting positioningnya dia juga bagus. Iya, benar. Jadi memang dia kayak selalu right place aja, right time juga. Right time, ya. Ya, Cuma makanya kadang-kadang yang kalau dia nge-gol ya berarti dia kena tiang kayak Iya. game sebelumnya kan berapa kali dia kena tiang kan. Iya.
Jadi emang kelihatannya kayak dia, tapi emang karena dianya aja terlalu ngangas menurut gua. Tapi itu emang ya, itu kan emang tugasnya dia kan. Iya. Udah dibeli untuk itu. Bener. Baguslah Pirlo happy punya si R7. Iya. Ya kan? Di Roma sendiri gimana? Gimana tuh Roma? Ya Zeko main lagi kan yang tadinya digadang-gadang bakal masuk Juve. Ternyata udah melawan Juve. Iya. Bagus juga lah. Jangan terlalu gitulah pindah ke Juve semua. Iya bener. Gue tuh sempat mikir kayak Juve itu kayak if you can beat him, Join them. Udah Pirlo. kayak Itu menurut gue Pirlo kayak gitu. Kurang lebih ya. udah kayak inilah kayak Munchen di Bundesliga. Iya bener. Jadi Chiesa Lewandowski ya. iya, bukan Lewandowski doang. Götze, Banyak. Lewandowski, Oh iya. Hummels. Iya Matumels. Nah, ya, makanya. Nah terus, tapi menurut lo, gue mau ngomong apa ya? Aja lupa. Oh Chiesa kemana nih nasibnya? Ngomong-ngomong semua orang ke Juve, Chiesa kemana nih? Nggak tahu. Tadinya kan mau ke Milan kan. Maksudnya Milan kan ngejar banget kan. Tapi kayaknya sekarang udah enggak semenjak dia dibobolin sama si Bodo Glimt itu. Oh ya, si sayap itu. Hauge. Siapa Peter Hauge itu. Jadi nafsu itu. Ternyata Man U juga. Oh gitu. Ngejar juga. BM. Tertarik juga. Nah itu posisinya Chiesa dan lebih muda. Iya, dan lebih murah pasti kan. Lebih murah. Lebih murah banget. Nah cuma kan, emang lu gak ngerasa Milan perlu pemain Itali lagi? Iya, sebenarnya sih. Iya kan? Sebenarnya iya sih. Gue sih nafsu banget emang Chiesa datang ya. Apalagi kan Pioli kan. Dia kan sama Pioli banget kan. Makanya sengaja si Chiesa kan gak mau perpanjang kontrak kan. Cuman ya masih diribetin intinya. Iya pasti. Dan sebenarnya kan Milan lagi butuhnya kan back kan. Dia kan ngincer Milankovic atau enggak siapa sih partnernya Milankovic di Fiorentina, cuman nggak dikasih. Siapa? Bulgar, bukan Bulgar. Lupa gua Bulgar namanya. DM deh. Lupa gua namanya. Ya, tapi ya gue setuju sih, butuh orang Itali lagi sih. Walaupun ada orang Primavera sih, yang nggak tahu Colombo. Oh, yang striker. Iya. Yang nggak tahu, let's see kalau itu sih. Ya kan udah banyak kan sejarah striker yang kayaknya bakal bagus tapi tahu-taunya ya bener sih. Iya. Dan mereka Itali semua kan rata-rata tuh. Siapa tuh yang sebelum si siapa yang di Fiorentina sekarang? Cutrone. Nah, sebelum Cutrone kan ada tuh yang sekarang di Spal atau apa itu? Lupa gua. Siapa sih namanya? Destro. Bukan Destro. Destro kan The Wolf. Wolf. Cuma sebentar doang kan. Cuma nickname-nya kan The Wolf. Iya. Itu gue inget itu dari dia. Mattia Destro. Dulu kan di Roma. Di FM lumayan juga tuh kan. Oh iya. Lanjut nih. Lanjut Lanjut ke ya itu Milan. Mid table team. Milan Crotone ini. Ya gimana? Brahim Diaz ya. Ini gue walaupun lawannya Crotone ya, tapi gue jadi ngeliat ya udah berarti emang Ibrahimovic itu bagus, tapi udah mulai menurut gue lebih kalah nih kan Calhanoglu nih, karena ya nggak ada Ibra, dia juga masih bisa tren untuk menangnya masih nafsu sih. Masih nafsu. Bagus sih asli ini, maksudnya Milan nanjak lagi kan. Maksudnya kayak ini mungkin terlihatnya kayak seperti itu. Milanisti yang Milanisti tunggu-tunggu lah. Ya sebenarnya sih. Seperti ini. At least kan konsisten aja dulu gitu ya. Untuk bisa main bagus, main rapi, menang walaupun skor. Sama Brahim dia sama si Tonali starter nih. Ini yang kemarin gue seru kan. Gue bilang kan ternyata jadinya si Tonali sama Casey. Nah itu dia. Iya. Itu kayak faktor rotation aja sih, bukan ya, kayak nanti akan ada Tonali sama Benacer sih, pasti. Tapi bahkan mungkin itu bertiga itu jadinya. Nomor 10 justru nggak ada nanti. Kalau perlu
Calhanoglu-nya gitu. Calhanoglu Bisa pasti jadi lah kalau kesayap misalnya lagi. gamenya banyak, Hmm. mau nggak mau kan harus ada pasti Calhanoglu. Atau ya ada, kembali ke masa lalu 4-3-1-2 itu. kayaknya enggak deh kalau dua two top sih. Kalau Orang Rebic- penyerangnya cuma satu. Rebic cedera lagi Oh tadi. iya benar. Colombo, Colombo sendiri. Kemarin ya makanya Colombo yang masuk sih. Itu si Portugal itu. Portugal. Siapa namanya? Si striker itu. Rafael Leao. Rafael Leao. Oh iya. Oh, Dia Leao. bukan penyerang Ya, itu murni. makanya kalau Dia bukan tengahnya- penyerang murni itu. Nah, Yang kalau murni tengahnya- sekarang ya cuma Ibrahimovic sama si Colombo. Atau Paqueta tuh gak apa kabar deh. Paqueta kemarin main ya kalau nggak salah deh. Tapi ya gitu dia kayak kurang. Gigit. Iya. Dia mau masukin gaya main dia kan berhasil banget ya. Ya. Kayaknya Milan udah kayak meninggalkan. Jejak itu. Iya, itu dia. Karena udah nggak ada Brazil lagi kan. Iya, udah nggak ada. Dulu kan ada main Brazil ya, karena Iya, Kakak, kayak- Ronaldinho, ada Cafu dulu. Masih ada terus nyisa gitu kan. Sekarang udah nggak ada Silva gitu. Sekarang kayak dia cuma sendirian, jadi dia kayak gue rasa ketendangnya si Leo. bukan si Oh, Paqueta. Paqueta. Kalau Leo juga kemarin bagus sih, dia masuk di babak kedua. Cuman kayak agak maruk ya pas dia ada satu chance. Maksudnya dia oper sih menurut gua. Dia coba sikat sendiri. Ya pasti karena dia nggak main dari awal. Dia Iya. merasa harus buktikan. Iya kan karena dia habis selesai dari itu kan Covid kan. Emang ya dia? Dia Covid. Dia tuh nggak main itu Covid. Ah. Mungkin dia yang dilarin Ibra kan. Oh mungkin. Iya, Mungkin. kemungkinan Bisa jadi. begitu kan. Bisa jadi. Habis itu jadi ke si Leo Duarte juga. Lu gosip juga ya, Jos? Kalau Milan. Oh. Ya tapi Brahim Diaz bisa ngegolin sih itu mantep sih. Walaupun kemarin tuh dia main bagus tapi suka hilang bola masih. Masih anak muda lah ya. Iya, jadi kayak masih pengen dribbling. Padahal high pressing banget kan kalau Itali kan. Jadi dia kaget atau jadi udah opernya jadi kayak oper memble gitu, tapi untuk karena deket aja gitu jadi bisa dioper. Tapi ya untuk dia bisa sekecil dia bisa nahan back, abis itu puter balik itu lumayan sih menurut gue ya. Jadi standarnya Milan itu ya sekarang ya. Pokoknya kalau pemain sayap bisa tahan back dan puter balik itu udah oke. Enggak itu cuma karena standarnya Milan itu sekarang Calhanoglu. Oh, oke. Calhanoglu. Oke. Calhanoglu. Oke, kalau kita No bahas itu ya, calon juara kali ya, Inter sama Fiorentina. Inter ngelawan Fiorentina. Calon juara lagi. Nah, ya Inter kan? Bisa jadi. Calon juara. Inter. Iya dong. Ya bersaing lah ya. Sama Bisa. Juve. Tipis juga. Ya gila sih. 4-3 match seru gitu kan. Ya, Udah gitu si siapa tuh Nainggolan udah main lagi ya? Iya. Sama si Vidal ya. Vidal. Ya, pemain-pemain senior. Tuh, apa itu dua anjing tarung tuh. mungkin mereka langsung klop mainnya gara-gara rambutnya mirip kali. Langsung kayak oh ya gue ngerti nih. Orang tuh sempat lihat meme-nya di Instagram kan yang nggak peduli pola mainnya gimana, yang penting ya passionnya mereka berdua itu kan atau apanya gitu. Jadi kayak ya ternyata membuahkan hasil kan tuh. Iya. Fiorentina aduh. Ya Inter benar-benar nggak deserve sih menurut gue. untuk Enggak dia apa? Nggak deserve Menang. untuk menang ya. Oh. Ribery mainnya bagus. Di tackle terus. Benar. Iya. Tackle terus. Iya. Udah tua tuh. Ya makanya kapten kan dia sekarang. Kapten ya? Ya kapten. Harus cek. Oke, intinya Inter hoki Fiorentina seharusnya menang. Seharusnya ya. Seri lah. Gua nggak nonton sih. Possession Highlights juga gua bagusan Inter sih kayaknya banyak Menang, Inter. semuanya menang Inter. Ya. Cuman ya gitu. Lukaku Mubazir gitu. Lukakunya Mubazir as always. Ini nggak ada perlawanan, mesti ada Ray nih. Ini udah WhatsApp nih dia kan. Ya udah kalau gitu karena nggak ada Ray kita Ya, bahas lanjut itu aja aja lah. deh. Bahas Barcelona lawan Villarreal. La Liga, kita ke La Liga ya. Gimana? Ansu Fati on fire, Pelatih baru ya. pelatih baru.
formasi same as always. Dan tetap Griezmann nggak flop. Griezmann belum Jurgen ya. Griezmann tuh di posisi striker ya. Dia ganti-gantian gitu sama Messi. Kadang di kanan, kadang striker. Ya kayak ini mungkin ya, kalau ngelihat cara mainnya mungkin mirip-mirip si Pep kemarin, Pep yang kemarin si Sterling di depan, nggak kelihatan, nggak kedengeran kan. Jadi Sterling sama Griezmann mengalami hal yang sama nih. Nggak. Iya, Barca semenjak nggak ada ya. Suarez jadi nggak ada striker murni dong. Nggak ada. Berarti dia main false nine lagi. Iya. False nine. Di ini dia main false nine lagi main ya. False nine. Nah cuman kalau pas gue liat statsnya tuh di antara Coutinho, Fati, Messi, Griezmann yang nyentuh bola paling sedikit tuh Griezmann. Bayangin dibanding Fati aja nyentuh bolanya lebih sedikit. Ya mungkin emang dia dikorbanin di posisi itu yang emang touch-nya emang nggak banyak, karena kan jatuhnya dia kan akan kasarnya dia akan jadi di depan tuh, ya kan? Jadi nunggu kasar. Nah tapi kan dia tetap ganti-gantian tuh posisi sama Messi. Tetap ganti-gantian. Ya ketika dia di depan, di sini ada Messi yang ngebawa bola kan, yang dia bisa oper, ada Kou, ada Ansu Fati gitu. Jadi dia cuma dummy runner. Terpaksa ya. Agak sedih sih. Taktiknya itu, taktiknya apa tuh si Ted Lasso? Taktiknya ini. Yang damiran itu. Damiran si striker pinjaman itu. Ini si kanan si yang Abesanya. Damiran ya. Abesannya yang golin kan akhirnya. Iya. Pokoknya dia ada di situ, orang mikir bakal ngoper ke si Jamie Tart ya. Tart. Kurang lebih sama lah ya, Jamie Tart sama Griezmann kurang lebih sama lah. I see. Oke. Ya, mungkin itu. Dia ternyata menerapkan itu. Si Koeman lagi ya, aduh gue di Spanyol, di kamar, di hotel ngapain, nonton TV deh. Aduh nih. Boleh juga nih Ted Lasso nih kata si Koeman nih. Iya juga taktiknya. Jadi diikut. bikin biskuit juga. Karena kan biskuit ke Barca kan locker roomnya lagi moralnya lagi low kan. Nah justru dia bikin biskuit untuk Messi. Itu biar lo betah kasih biskuit ke Messi setiap hari. Kan biskuit dikasih buat yang paling atas kan. Nah kan paling atas ya Messi benar. Messi bukan si Bartomeu. Dia bisa bikin panakuk, bisa bikin panakuk, bisa bikin stroopwafel. Happy Messi. Biasa makan daging. Stroopwafel lagi. Iya betul. Lalu nih ya, yang pemain pindahan dari Barcelona nih ke Atletico Madrid. Sobitnya Messi. Dengan ya maksudnya yang dikorbanin dengan kedatangan Suarez si Morata ya. Tapi ya itulah kenapa gue udah berapa punya jersey Atletico ya. Walaupun gue sebetulnya nggak begitu suka Atletico, cuman salah satu tim yang seru aja gitu ditonton Atletico tuh. Apalagi beberapa tahun kemarin yang ketika si Simeone lagi hot-hotnya tuh. Nonton Atletico kan. Sampai kayak beli jersinya, pasang name setnya tuh di STC Griezmann, habis itu pasang lagi Griezmann gitu kan, kayak itu nonton yang final apa tuh yang si Prancis masuk final tuh. World Cup ya. Lah kok pakai baju Atletico sih? Lagi nobar kan. Lihat dulu dong belakangnya siapa. Griezmann. Terus udah pindah, terus Atletico-nya ya tetap seru lah dengan si bocah itu yang tampangnya kayak Kun. Felix. Felix kan kayak Kun masih muda. Kun Felix ya benar. Terus sedikit. Iya, kayak Kun muda dia. Tapi ini hasil yang mereka tunggu dari musim lalu sebenarnya. Dengan membeli pemain-pemain menyerang, Lemar, beli yaitu si Felix. Ya ini hasil akhirnya dapat nih musim ini. 6-1, jarang-jarang tuh. Seru asli nontonnya. Udah gitu Suarez 1 assist 2 gol ya. Iya. Assist juga kan? Iya, assist. Golnya si Felix juga asik banget tuh. Ya dia emang asli jago banget sih. Mungkin kalau dia main di tim mungkin kayak City gitu bakal lebih nonjol lagi. Iya sih, kebayang sih kalau di City sih. Ngeri sih. Bayangin dia gantiin Sterling gimana sih itu. Iya sih. Itu ya game yang seru lagi dengan 7 gol ada kan. Iya. Happy juga. Dan mungkin yang review terakhir kita nih nyebrang lagi ke negara
lain. Bundesliga. Ke negara asal gue. Bener juga. Yang kayak Michelson. apa ya, kayak ketika matchnya mau apa ya, kayak orang semua udah menganggap kayak ya Munchen ini udah the best team in the world lah. Sekarang ya, saat ini Munchen gitu kan. Setiap ya kayak kemarin Piala Super Eropa kan ketemu Sevilla ya. Ya kan meme-nya bertebaran Sevilla sebelum game ya, sebelum match tuh Sevilla udah meme-nya udah ada lah, udah apa kayak yang ada apa sih yang di film apa yang kayak dia kayak mau maju cuman ditahan-tahan sama temennya, cuman yang nahan-nahan ceritanya Barcelona lah, siapa yang semua pernah dibantai sama Munchen. Terus begitu udah menang, yang gambar apa sih yang Kapten Amerika ini ya, Avengers. Iya, Kapten Amerika mati apa pokoknya intinya semua pada ngelihat, cuman ada 8 karakter cuman di dadanya tuh Barcelona semua kan habis dibantai 8-2 kan. 8-2. Rese banget. Terus udah gitu Hoffenheim. Orang kayak yang ya udahlah kayak orang kayak Gue juga liat match itu ya udahlah nggak usah ditonton kali ya. Tinggal lihat highlightnya kan. Bener lihat highlightnya tapi ekspektasinya kebalik. Ada apa nih Bayern bisa begini nih? Si siapa tuh pelatihnya? Yang bekas asistennya si itu. Hansi Flick ya. Ini kayak tumben-tumbenan sih bisa kayak begini. Itu entah kenapa dia rotasi squadnya. Si Lewandowski nggak main, Goretzka nggak main, si Nicolas Zule nggak main. Ya, tapi terus akhirnya main kan si siapa Goretzka. Iya. Ya soalnya ngeliat fotonya nih siapa sih keker. Ya itu lah ya. Dulu kan dia kurus padahal. Anyway cuman ya Kramaric emang on form banget deh. 12 goals dalam 5 match terakhir kalau nggak salah. 12 gol 5 match terakhir. Kalau nggak salah Kramaric. Andre Kramaric. Oh si Kramaric. Dan ya dia mungkin salah satu pemain paling underrated kali ya. Melihat formnya seperti itu. Dan dia itu cara main Hoffenheim benar-benar ya in this game ya. Benar-benar memanfaatkan kelemahannya si Munchen. Ya di Boateng yang udah nggak bisa main. Di back kiri dan kanannya yang maju terlalu, terus. Maju terlalu semangat. Ada si atlet hoki itu. Siapa? Davis Kanada kan hoki. Oke. Oh Kanada. Bulan-bulanannya keponakannya Wayne Barcelona Gretzky. juga tuh ya. Wayne Gretzky. Jadi kayak ya hasil mengagetkan. Iya, sangat. Jadi minggu kemarin banyak partai-partai yang kayak hasilnya kayak gitu. Ya seru sih. Tapi perjalanan masih panjang, bakal masih banyak game-game seru lagi. Semoga udah penutupan berarti. Semoga di Bundesliga bisa tetap ada perlawanan dari klub lain. Karena kalau Munchen juara lagi, gitu ya. Oke, gitu lah. Ya semoga Dortmund bisa menang lah tahun ini. Dortmund. Iya. Tapi siapa lagi? Leverkusen kan nggak mungkin. Iya sih. Ya, moga-moga Dortmund. Ya biar ada suasana baru lah, ya kan. So, sekarang berakhir sudah review kita dari minggu kemarin, minggu ke tanggal berapa tuh? Minggu ke-3 September ya. Oke, jangan lupa subscribe, guys. Komen, like, comment, and mungkin yang masih penasaran sama muka-muka kita bisa lihat video sebelumnya yang kita di zoom. Di situ ada muka kita. Tapi gue belum ada. Oh iya. Berarti nanti kita akan bikin sesi zoom lagi biar semua bisa lihat mukanya Joshua kayak apa. Mungkin habis lagi gym biar basah-basah gitu. Boleh, biar urat-urat lehernya masih tegang gitu ya. Ya soon sih, mudah-mudahan lah kita bisa buka masker untuk bisa memperlihatkan ekspresi kita. Ekspresi iya, soalnya kita bukan Tom Hardy yang bisa ekspresi cuman mata kesini doang, itu agak susah pakai kacamata lagi kan. Mestinya nih kita berekspresi banget di game-game yang mengagetkan ini. Iya. muka kita ya. Bisa kelihatan ini ketutupan kacamata, topi apa. Oke, jangan lupa subscribe apa namanya? One to Football Indonesia. Follow Instagram kita juga. Gue kasih clap deh. Pakai efek dong. Itu udah pakai clap. Efek apa yang?
I don't know. Yeah. A major. Yes. 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 A major. Pas bayinya gini suaranya.